Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Para bapak dan ibu juga, alhamdulillah semua kita berharap cinta dan kasih sayang Allah sudah barang tentu, dan kita memohon itu dalam setiap salat kita. Allahumma gfirli warhamni. Itu kan kalau dalam salat. Ya kan, Robbi gfirli atau Allahumma gfirli warhamni. Selain ampunan adalah juga kasih sayang. Dan seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa amal seseorang itu tidak bisa mengantarkannya ke dalam surga Allah. Dan itu berlaku juga bagi Rasulullah Muhammad SAW. Yang bisa mengantarkan ke surga Allah itu adalah rahmah Allah, kasih sayang Allah. Itulah mengapa kita diperintahkan badiru bil a'mal wa qaribu wasaddidu. Jadi ayo bersegera untuk melakukan amaliyat, tentu amaliyah soleh, wa qaribu, dan kita harus berusaha untuk mendekatkan kepada aturan-aturan, wasadidu, dan kita harus juga benar dalam melaksanakan aturan itu, karena berlaku benar itu adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan rahmah Allah atau kasih sayang Allah. Pada malam hari ini, seperti yang sudah dijanjikan, kita akan melanjutkan terkait dengan zakat. Ini ada berapa halaman ya? Sekitar 37, tapi nanti akan saya ringkas kembali. Sebab saya ingin juga tadinya itu memberikan semacam contoh yang faktual, tapi mungkin itu nanti bisa kita bincangkan saja. Jadi kepada siapa zakat itu harus diberikan gitu. Jadi setelah dikumpulkan dari orang-orang yang berkewajiban membayarkan zakat itu, setelah terkumpul itu mau diapakan? Ya tentu harus didistribusi, harus dibagikan. Cuma masalahnya kepada siapa zakat itu dibagikan. Nah, Al-Quran, dan itu sudah disepakati oleh para ulama fikih, kita menyebutnya sebagai fuqahaul Islam atau fuqahau qaumil muslimin. Jadi para fakih kaumnya, para fakih miliknya orang Islam, bahwa ayat ke-60 dalam surah Taubah itu adalah terkait dengan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah itu untuk menerima dan kemudian memiliki zakat. Sekali lagi ini berbeda dengan zakat fitrah yang memang lebih diarahkan kepada fuqara dan
masakin. Bahkan di sana disebutkan tukmatan lil masakin, itu untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Tapi tidak demikian dengan zakat mal. Dalam ayat yang ke-60 surah Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Boleh sambil membaca Qur'annya, yang bawa HP boleh dibuka. Yang ini mushaf, jadi supaya nanti bisa kalau saya keliru bisa dibenerin. Nah. Sambil didiktekan ya. Innamas sadaqat. Nah, bisa juga ditulis nyambung, cuma nanti tanda baca yang benar. Nah, innamas sadaqat, apa pertama itu? Lil fuqara. Fuqara. Satu. Yang kedua, wal masakin. Yang ketiga, wal amilina alaiha. Kemudian yang keempat apa? Wal mu'al lafatu qulubuhum. Kemudian yang kelima apa? Wafir riqab. Wafir riqab. Kemudian yang keenam, wal gharimin. Gharimin. Terus yang ketujuh, wabis sabilillah. Sabilillah. Yang kedelapan, wabni sabil. Inilah 8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat atau penerimaan zakat. Pertama, kita melihat ada huruf innama. Ini disebut sebagai lafdzul hasri. Hasri. Apa ini? Lafdzul hasri. Jadi lafal yang digunakan untuk membatasi. Jadi lafal yang digunakan untuk memberikan batasan. Heup nepikeun ka dieu innama. Kita sering menerjemahkannya ngan wungkul lamun dina bahasa Sunda mah. Kalau bahasa Indonesianya sering diterjemahkan apa? Hanya saja. Hanya itu. Jadi innama itu yang pertama. Yang kedua ada lam di sini. Ini lam ini adalah lil milki disebutnya itu. Lil milki. Jadi lam yang menunjukkan kepemilikan. Apa? Kepemilikan. Kan kalau berbicara tentang kepemilikan berarti berbicara tentang hak. Ya enggak? Nah, itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lam-lam ini nih. Lam, alif lam maksud saya. Ini juga alif lam ada sebenarnya, cuma kan disambung, asalnya kan al-fuqara kan gitu. Karena ada lam, alifnya dihilangkan, kemudian sambung ke ini juga lam. Ini juga lam. Ini disebut sebagai lamut ta'rif. Apa katanya? Lamut ta'rif. Lamut ta'rif. Ta'rif. Lamut ta'rif itu fungsinya apa? Ya li ta'rif. Li ta'rif. Apa itu yang dimaksud dengan li ta'rif itu? Untuk menetapkan
mengkhususkan, menentukan. Ya. Jadi untuk menunjukkan kelompok di sini. Ya. Al-fuqara berarti kelompok fakir, al-masakin berarti kelompok miskin, al-amilin berarti kelompok petugas katanya, administrasi, al-mu'alaf begitu juga. Nah, cuma nanti dua yang tidak disebut itu fisabilillah karena ini diidofatkan. Ini juga ta'rif sebenarnya. Salah satu fungsi dari mudhof ilaih atau idofah itu adalah li ta'rif. Ya, bahwa jalan yang dimaksud adalah jalan yang dimaksud adalah jalan. Ya tinggal jalan, pan sabil itu artinya apa? Jalan. Ya. Allahi Allah. Jadi yang dimaksud jalan siapa? Kan ditarif tuh. Jadi bukan jalan yang lain-lain. Sebab nanti ada sabilullah, ada sabilus syaitan. Itu. Wabnu sabil juga sama. Ada ibn, anak. Anak apa maksudnya? Anak jalan. Gitu. Siapa anak jalan itu? Nanti kita jelaskan. Siapa anak jalan? Nah, jadi dari makna ini saja kita tahu bahwa sedekah itu. Mengapa di sini disebutnya as-sadaqat? Bentuk jamak kan as-sadaqat itu. Jamak dari as-sadaqatu. Jamaknya adalah as-sadaqat untuk menunjukkan rupa. Bahwa rupa sedekah itu baik dilihat dari sisi rupanya ataupun jenisnya banyak gitu. Jadi tidak satu rupa, tidak satu jenis. Kan rupana aya sedekah anu sunnah, kan gitunya. Aya sedekah anu wajib. Nu disebut zakat ya. Bahkan zakat saja itu ada dua macam paling tidak rupanya, ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat mal ada berapa macam kalau kita lihat jenisnya? Ada zakat emas, perak, uang, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat apa lagi? Oh ya, telulus ya ujiannya. Satu zakat apa? Mal itu emas, perak, uang. Yang kedua pertanian kan? Atau peternakan dulu boleh, peternakan. Nanti kita lihat kan ternak apa saja itu pun sudah ditetapkan. Tidak seluruh ternak dizakati juga. Ayam tidak dizakati kan. Soang tidak dizakat. Entong ngagage boy pan tidak dizakatan. Cuma unta, sapi yang serupa dengan sapi, kerbau, kemudian kambing atau domba. 3 jenis itu saja yang dizakati. Artinya bahwa hewan ternak yang dizakati cuma 3 jenis itu saja. Atau 4 lah dengan kerbau gitu. Yang lainnya tidak masuk kategori ternak yang harus dizakati. Kuda, nah kalau jual kuda, kita peternakan kuda dijual karek aya zakat naon eta ngaranna perdagangan. Seperti itu. Jadi as-sadaqat. Jadi ini keseluruhan sedekah ini untuk siapa? Menjadi miliknya itu jadi. Jadi sedekah itu hanya menjadi miliknya siapa? Fuqara, masakin, amilin, mu'alaf qulubuhum, wa fir riqab atau wa fir riqab harus dibaca, fir riqab harus dibaca begitu. Kemudian al-gharimin, ya, bukan al-arimin tapi al-gharimin. Ya. Kemudian fi sabilillah, kedewan ibnu sabil. Nah, pertanyaannya begini, ya. Ini semua ya tadi itulah mengapa semua dituliskan dalam bentuk jama itu, untuk menunjukkan kelompok, bukan tentang tentang orang per orang, tapi ini kelompok orang. Ya. Kelompok orang fakir, kelompok orang miskin, kelompok pengurus zakat. Nah, di sini disebutkan al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafah itu yang didekatkan, dilembutkan apanya? Hatinya. Yang hati-hati mereka itu ditundukkan, didekatkan, dilembutkan. Wa fir riqab itu adalah yang ada riqab. Riqab itu asal artinya apa? Ini rantai
rantai yang diikatkan ke apa ini? Pundak ya. Itu kan kalau budak-budak saya dulu kan seperti itu kan. Iya enggak? Oh, diikat itu. Tapi ar-riqab di sini bermakna bahwa ya apapun yang diikat lehernya, dia menjadi tidak bebas. Tergantung dia diseret kemana oleh yang punya. Seperti binatang juga kan, lamun geus ditalian aku manu nalianana we. Ya, dia harus ikut. Nah, artinya bahwa ini menunjukkan ketidakmerdekaan, menunjukkan ketidakbebasan untuk menentukan pilihan hidup. Jadi kehidupannya itu ada di tangan siapa tadi? Yang empunya, tuannya. Itu ar-riqab. Nanti kita lihat. Al-gharimin itu jamak dari gharim. Gharim itu ada orang yang punya utang. Al-gharimin berarti kelompok orang yang punya utang, siapapun mereka. Itulah mengapa orang yang punya utang bukan hanya orang fakir saja. Tapi geus puguh deui, leres teu. Orang miskin saja enggak. Masuk kategori gharim itu termasuk orang-orang yang kaya tapi kemudian dia tertimpa musibah misalnya. Ya, saya juga tidak tahu persis ya, ini kata orang juga, para pengusaha yang hebat-hebat itu katanya juga berurusan semua dengan bank katanya ya. Nah, apakah itu juga termasuk kategori yang gharim gitu kan? Nah, itu nanti kita lihat. Wa fisabilillah, dan yang di jalan Allah, siapa saja nanti kategorinya. Kemudian Ibnu Sabil, orang yang disebut nanti ini dalam bahasa kita yang paling sederhana, musafir, yang melakukan perjalanan. Baik. Ini tidak boleh keluar dari ini. Ini harus dicatat untuk pertama nih. Dalam ingatan kita harus ditanamkan bahwa zakat teh ngan wungkul keur nu dalapan ieu. Saya lompat dulu. Masjid menang zakat teh? Wah pan teu kacatet. Sugan lil masajid begitu. Atau juga misalnya madrasah itu lil madaris, untuk madrasah gitu. Apalagi sebutkan itu ndak ada. Ini saja sudah fokus ke sini ya. Ini berbicara tentang bangunan, infrastruktur, atau berbicara tentang orang semua juga. Tidak ada yang berbicara tentang infrastruktur, tapi berbicara tentang orang. Itu yang harus kita pahami. Zakat itu untuk orang kalau begitu ya. Cuma nanti kan orang itu ada yang sendiri-sendiri, tapi juga ada yang berhimpun dalam sebuah himpunan, membentuk misalnya yayasan, membentuk misalnya lembaga, yayasan pendidikan misalnya, yayasan sosial, yansos itu, layanan sosial kepada masyarakat, ya, itu berhimpun. Nah, ini nanti yang dapat zakat siapa? Apakah yayasannya atau orang yang ada di dalamnya? Atau misalnya sesungguhnya adalah kerja kolektif yang mereka kerjakan sehingga mereka mendapatkan zakat. Nah, ini timbul sebenarnya perdebatan itu di kalangan siapa? Di kalangan para ulama fikih kontemporer. Dari baheula mah nu disebut yayasan jeung lembaga teh pasti kepada orang. Kemudian yang kedua yang ingin saya katakan ini ya, bahwa zakat itu ini kan ada 8. Apakah harus 1/8 semua dapatnya? Yang penting itu 8. Lamun adu 1 juta itu kudu dibagi 1/8 sawang gitu. Menang sabar 1/8 itu berapa persen ya? 2,5 ya? Berapa? Ya, itu berapa persen itu berarti? Ya? 12,5. Betul, 12,5 ya? 1/8. Apakah memang harus seperti itu? Kono rata kabeh 12,5%. Jadi katakanlah kalau ini ada amil zakat ya, atau basna itu ngitungnya nanti seperti apa? Nah, itu 12,5, fakir 12,5, miskin 12,5, amil 12,5. Siapa lagi?
Tadi itu mu'alaf 12,5, fisabilillah 12,5, gorim 12,5, kemudian wafi rikob 12,5, ibnu sabil 12,5. Apakah seperti itu? Para ulama semua bersepakat tidak seperti itu. Ngan urang mah biasanya sok hayang gampang nah geus we 12,5. Sebenarnya tidak demikian. Zakat itu diberikan kadarnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau diserahkan kepada kebutuhan, wah itu akan habis pada orang fakir dan miskin. Tidak juga seperti itu. Itulah mengapa amil itu diposisikan yang ketiga. Karena tetap meskipun bagaimana yang menjadi prioritas utama adalah fuqara dan masakin. Karena mereka lah kelompok yang paling membutuhkan. Itulah yang harus diprioritaskan. Sehingga dalam hitung-hitungan modern sekarang itu bisa sampai ke 40-50% dari keseluruhan zakat itu ditujukan untuk kepentingan mereka itu. Bahkan sampai 65% itu untuk fuqara dan masakin. Nah kemudian apakah, ini saya loncat-loncat dulu ya. Kemudian apakah orang yang miskin itu seumur hidupnya diberikan zakat? Atau kita tetapkan rentang waktunya, jangka waktunya maksud saya itu. Nah itu juga menjadi diskusi yang menarik di kalangan para fuqaha. Baik, kita mulai dari yang fakir miskin saja dulu. Ini bukunya Pak Yusuf Qaradawi ini. Qaradawi, ada yang membacanya Qaradawi. Nah, di sini tidak diurai memang satu-satu itu, wafi rikob dan macam-macam. Nanti di catatan saya mah diurai nanti. Ada. Siapa sih yang disebut dengan fakir itu? Nah, itu kan pertanyaan. Ya. Saya membaca beberapa literatur termasuk dari Ibnu Rushd. Memang ada diskusi yang menarik di kalangan para imam mazhab misalnya. Ada yang berpendapat bahwa orang fakir itu adalah orang yang memiliki penghasilan, tapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan dasarnya. Bahkan dasarnya ini kebutuhan naon bahasa nanti primer. Ya, kan ada primer, sekunder dan ya kita kan begitu membaginya sekarang kan, ada primer, sekunder dan tersier. Yang masuk kategori kebutuhan dasar apa? Yang tiga itu sebenarnya. Pangan, sandang dan papan. Nah, kalau misalnya penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi tiga kebutuhan itu masuk kategori fakir. Meskipun dia berpenghasilan. Nah, itu. Ada yang menyebut seperti itu. Ada juga yang menyebut bahwa orang fakir itu orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan. Tentu yang dimaksud dengan penghasilan di sini adalah penghasilan yang tetap maksudnya itu. Lain penghasilan koreh-koreh cok. Kalau dalam bahasa kita istilahnya apa itu? Penghasilan yang berasal dari buruh harian lepas atau serabutan. Nah itu. Nah, jadi orang fakir itu bisa punya kerja nusrabutan teh ya. Nah, itulah yang membedakan antara fakir dengan miskin. Kalau miskin itu punya penghasilan tetap. Tapi penghasilan tetapnya itu tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhannya. Ada juga yang menyebut pokoknya kurang tina kebutuhan anu sakuduna. Nah, itu. Jadi dia punya penghasilan tetap itu. Bisa PNS dia. Bisa pegawai perusahaan dia, atau bisa guru dia, bisa apapun. Pokoknya ayah hasil tiap bulan teh. Tapi penghasilannya itu tidak cukup untuk membutuhi bahkan setengah dari kebutuhannya. Ada juga yang lebih dari setengah tapi tercumpon 100%. Ya. Cuma kan untuk mengukur itu pada akhirnya tergantung manusianya ya. Jelema nu beunghar ge nu loba duit anggar we teu cukup ya. Itulah mengapa numpuk-numpukan gitu. Wah, dihitung-hitung aduh masih kurang. Wah, akhirnya dia mencari lagi kan begitu ya. Nah, itulah dikembalikan kepada tadi apa itu tadi? Kebutuhan dasar. Itulah pula kemudian
Ada batas minimum siapa yang wajib zakat. Ialah yang punya uang berapa itu? 5 apa itu? 5 ukiyah. Yang 200 dirham. 200 dirham berarti dia wajib zakat untuk mengukur bahwa dia kaya, dia berkemampuan. Nah, berarti kalau kurang dari itu, nah itu baru dicatat sebagai orang yang pandu orang yang disebut kemiskinan ekstrim ya. Kita sering mendengar istilah itu. Ada yang di bawah garis kemiskinan, ada yang berada di garis kemiskinan, ada yang di bawah tadi kan, ada yang di garis, ada yang rawan katanya, dia berada di atas tapi dia rawan untuk jatuh. Seperti sekarang kelompok menengah itu kan jatuh semua itu, selama 10 tahun itu barangkrut usaha kabeh, gitu ya. Itu bahwa ini menjadi sangat dinamis. Jadi maksud saya bahwa para ulama dulu sudah memikirkan itu. Itulah mengapa mereka diskusi keras terkait dengan apakah orang yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan yang tetap itu mendapatkan zakat atau tidak. Sehingga mereka membuat kriteria atau apa ukuran fakir itu seperti apa, miskin seperti apa. Saya termasuk yang setuju dengan pandangan bahwa orang fakir seperti yang tadi saya bilang. Dia punya pekerjaan, ya, tapi pekerjaan itu serabutan. Dan hasil dari pekerjaan itu benar-benar tidak mencukupi apa yang dibutuhkan untuk makannya, apa yang dibutuhkan untuk sandangnya, apa yang dibutuhkan untuk papannya. Sebab sekarang juga ada orang yang tidak punya papan. Tuh ari boga imah mah ngontrak, tapi mobil boga. Iya kan? Motor ke nepi ka 1 tilu misalnya. Nah, ini bagaimana ini? Inilah tugasnya para amil. Menurut saya ada diskusi yang menarik di Badan Amil Zakat Nasional, karena kebetulan ada teman juga yang aktif di Basnas Provinsi ada, yang di Basnas Pusat juga ada. Nah, mereka termasuk yang sedang mendiskusikan secara keras terkait dengan ini nih. Ya. Kondisi orang yang punya penghasilan tapi belum punya papan, tapi anena kendaraan boga, tapi kendaraan yang menang kredit misalnya nganjuk misalnya. Nah, itu bagaimana? Itulah mengapa ulama kita hebat sebenarnya itu. Sejak dulu sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Tapi sekali lagi kembali kepada kebutuhan dasar. Saya mau tanya, kendaraan kebutuhan dasar bukan? Bukan. Rek di kuma-kuma cen ayeuna mah zamanna beda, ayeuna mah kendaraan teh jadi kebutuhan pokok. Kata siapa? Ya. Kebutuhan dasar mah kembali itu pangan. Ya. Sekedar untuk menutupi kebutuhan laparnya. Itu kan intinya. Nyari makannya sekali makan harus sekian puluh ribu mah repot, KBG bakal kurang. Ya. Sifat manusia kan memang seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan yang paling dasar ya, bagaimana kebutuhan pokoknya itu tercukupi. Jadi saya termasuk yang berpendapat itu. Ada diskusinya panjang di sini ya, terkait dengan fuqara dan masakin. Tapi juga ada yang menarik bahwa orang fakir itu adalah orang yang berkekurangan dan dia menjaga dirinya untuk tidak meminta. Berbeda dengan orang miskin. Ya. Orang miskin itu punya sifat meminta. Nah, ini dalam satu ungkapan ya. Nah, di sini disebutkan ini dalam Tobari ini ya, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta. Ya, nanti ada ininya. Ya. Sementara orang miskin itu adalah orang yang dalam kebutuhan sama, tapi suka merengek, mengeluh, dan meminta. Mengapa demikian? Karena kata miskin itu dekat dengan kata maskanah. Itu kan sakinah, maskanah, ya, miskin. Itu satu
satu apa namanya itu, satu kalimat yang disusun dengan huruf yang sama, sin, kaf dan nun itu ya. Jadi ada al miskin ya, ada al mas wa duribat ilmu dilatu wal maskanah. Dalam Quran kan begitu. Sifatnya orang Bani Israel itu kan mereka ditimpakan kehinaan dan juga apa tuh, kenestapaan, sehingga mereka merengek berkeluh kesah. Jadi sifat ilmu miskin mah berkeluh kesah. Tapi ada ulama yang begini, seperti kata iman dan Islam, kalau disebutkan dua-duanya berarti beda dua kata itu. Jadi lamun disebutkan dalam satu apa namanya, dalam satu narasi atau dalam satu redaksi itu dua kata al-iman dan al-Islam, berarti itu mengandung pengertian yang berbeda. Islam dimaknai sebagai amaliyah zahir, sementara iman disebut sebagai amaliyah batin, kan begitu. Tapi kalau disebut salah satunya saja, itu berarti mengandung keduanya. Begitu pula dengan ungkapan al-fuqara dan al-masakin. Jadi kalau disebutkan misalnya tu'matan lil masakin, bahwa zakat fitrah itu adalah makanan untuk orang miskin, itu berarti termasuk orang fakir. Mengapa yang disebutnya tidak tu'matan lil fuqara? Iya kan? Menarik. Karena tadi sifatnya orang miskin meminta. Zakat fitrah itu diberikan supaya orang itu tidak meminta di hari raya. Ngadi orang justru kesempatan eta. Pas hari raya, di sisi jalan teh. Betul enggak? Banyak kan di kota-kota itu yang sengaja keluar di hari raya untuk meminta sedekah. Padahal salah satu fungsinya zakat fitrah tu'matan lil masakin. Mengapa Nabi tidak mengatakan tu'matan lil fuqara? Karena kata At-Tabari itu sifat fakir itu betul dia berkekurangan, tapi dia menahan diri untuk tidak meminta. Miskin mah butuh, wani menta. Numatak zakat fitrah dibikin teh keur miskin dah supaya teh menta. Nah itu. Laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wa tamrotan, ada yang lukmatun wa lukmatan itu ada aja. Walakinal miskin alladzi yata'afaf. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa miskin juga sesungguhnya dimaknai sebagai orang yang semestinya tidak meminta-minta. Ta'afuf itu kan artinya menjaga diri, menjaga kehormatan. Itu ya, jadi ada. Nah, itulah mengapa kemudian di sini ada simpul yang oleh Yusuf Qaradawi itu dikatakan bahwa fakir miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa, ya begitu. Yang kedua, yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan itu. Jadi punya di panci, kompor, perabot itu ya, cowet itu kan, itu punya itu perabot dasar lah begitu yang. TV berarti guys berlebihan juga. Wah, eta kebutuhan pokok ya nama cek urang gitu. Sebenarnya mah cek urang KBG. Yang memiliki mata uang kurang dari nisab, gitu kan yang tadi saya katakan ya. Kan nisab itu berapa? 200 dirham. Kan gitu. Atau 40 dinar kan begitu. Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang seperti 4 ekor unta dan seterusnya, itu yang kalau punya unta. Nah, namun jelema geus boga onta, geus boga we yang beunghar lah ini. Ku ayeuna mah begitu kan. Ya, itu ya. Baik, itu tentang fuqara dan masakin. Nah, jadi inilah kelompok yang memang oleh Allah pun itu sesungguhnya ditempatkan pertama itu adalah dalam rangka mengingatkan kita bahwa kelompok ini memang yang harus mendapatkan perhatian pertama dan menjadi prioritas. Sebenarnya ketika dihubungkan dengan wawu ataf itu menunjukkan kesetaraan sebenarnya, bahwa petugas itu memang harus cermat sekali untuk melihat siapa yang memang menjadi mustahik zakat itu. Kemudian amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah petugas. Jadi pemerintah dan seterusnya lah begitu ya, yang mengurusi zakat. Di sini kan disebutkan
Ada 2 seksi zakat kan? Ya zakat mah pan 2 sebenarnya. Yang satu adalah siapa? Pengepul, lain pengepul kemudian. Pengumpul. Yang kedua pendistribusi. Ini saja 2 ini sebenarnya. Tugas utama nama ngumpul ke. Cuma kan begini. Saya bacakan saja ya. Ini ada yang menarik menurut saya yang kan kemarin sudah disebutkan. Zakat itu harus diambil kalau toko ke tokonya. Kalau pedagang ya, harus ke toko. Kalau yang punya ternak harus ke tempat di mana hewan ternak itu digembalakan. Jadi bukan mereka yang mengantarkan, tapi petugas mengambil. Artinya kan harus ada semacam apa? Kepahaman itu si petugas itu, kepahaman tentang syariah. Juga kedua, kepahaman tentang hitung-menghitung. Juga kepahaman mengapa tentang syariah itu? Karena dia harus tahu betul ini masuk kategori hikoh atau jadaah misalnya. Ini masuknya tabi'ah atau musinnah. Itu kan harus tahu itu. Siapa tadi tuh? Amil itu. Itulah mereka harus pergi. Kan bisa saja orang itu melaporkan ke kita ini bahwa saya punya sekian. Tapi ini musinnahnya nggak ada untuk zakat. Saya ini tabi saja. Dengan misalnya menambahkan uang ya kemarin itu misalnya. Nah, apakah itu dibenarkan? Itu tidak dibenarkan. Itulah mengapa harusnya amil yang datang untuk mengecek langsung dan menghitung. Jadi melakukan pengecekan, kemudian penghitungan sampai nanti keluar. Ini totalnya ini ada berapa, kemudian zakat yang harus dikeluarkan itu sekian persen berarti berapa. Nah, kalau misalnya hewan ternak berarti ini yang harus dikeluarkan ini apakah domba atau sudah masuk ke bintu makhad atau sudah masuk ke bintu labun atau sudah masuk ke hiko atau jadaah. Itu siapa yang bertugas itu? Amil yang menentukan itu. Ya. Nah, untuk menetapkan tadi fuqara masakin juga kan tidak mudah ya dah. Ya. Apalagi kalau misalnya tadi ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa orang yang punya penghasilan pun bisa mendapatkan zakat. Kalau misalnya penghasilan itu tidak menutupi kebutuhannya. Itu kan harus dicek. Contoh ini yang paling ini faktual ini, berita di TV. Itu waktu itu ada pemberitaan di daerah Bengkulu atau Jambi dan ini menurut saya itu di daerah manapun sama. Ngan ieu mah kabeneran we tah si petugasna nu di Jambi apa Bengkulu saya lupa lagi. Ini yang penerima bansos itu. Ya. Itu datanya luar biasa masuk ke berarti ke Kementerian apa ya? Sosial ya? Sosial. Kementerian Sosial ya. Tapi setelah dilakukan pengecekan langsung itu rumahnya gedong, punya kendaraan. Akhirnya si petugasnya berinisiatif itu untuk menempelkan stiker. Stiker apa tuh? Stiker keluarga mampu. Bukan, tidak mampu kan? Tidak ya. Mampu. Nah, orangnya kan jadi malu kan? Ya rumahnya bagus, punya kendaraan, ditempelan misalnya keluarga tidak mampu. Kata si petugasnya, jadi nanti ibu tidak lagi akan menerima ini nanti nggak apa-apa katanya. Jadi malu juga dia kalau misalnya harus ditempeli bahwa dia keluarga tidak. Itu faktanya. Itulah mengapa petugas harus turun langsung itu sebenarnya itu. Termasuk petugas zakat. Karena bisa saja orang yang datang yang kata mustahik zakat itu di rumahnya bisa jadi segala ada, rekeningnya juga gemuk, kan kita tidak tahu. Contoh apa? Para peminta-minta itu yang datang dari wilayah tertentu di Jawa Tengah itu. Saya tahu betul begini. Saya kan orang Brebes. Orang Brebes lembur ngaranna teh Grinting. Ya. Itu hampir semua penduduk sana itu pergi ke Jakarta. Dulu ini ya, tahun 70-an ini. Saya pergi ke waktu itu tahun 70-an. Saya masih SD lah gitu. Tapi sudah tahu betul lah itu. Nah, saya dengar itu cerita dari kakak dan juga uak yang di sana itu.
lamun bahasa orang mak ya. Kamu tahu tidak deh, itu yang rumahnya gedung-gedung itu kerjanya apa? Begini katanya di Jakarta, meminta-minta. Itu rumahnya gede-gede, bagus-bagus Mas Ahmad itu. Dan kemudian punya tambak juga di ininya. Benar itu serius. Nah, itu rata-rata seperti itu rumah-rumah yang, meskipun ada beberapa yang dulu warteg belum banyak yang berusaha warteg itu dulu itu di daerah itu. Baru tahun 90-an Pak Hadi itu. Termasuk apa ya? Ini kan saudara-saudara saya banyak yang buka warteg di daerah industri Tangerang, kemudian di Jakarta Barat dan seterusnya itu. Dan kalau mudik itu satu bus janjian gitu ya. Jadi dulu itu yang usaha warteg itu ya itu saudara-saudara saya itu, yang lain-lain itu meminta-minta. Dan saya pernah dengar sendiri bahwa penghasilan sehari ini tahun berapa ya dia? Awal 90-an. Waktu saya masih di Padalarang itu kan ada beberapa orang yang dari daerah Brebes itu, daerah Kluwut. Kluwut itu kan perbatasan tuh. Terus apa lagi tuh? Aduh ya Allah, saya lupa itu. Ya? Bukan. Ini daerah perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon. Setelah Cirebon itu apa itu? Bulakamba ke sananya. Memang ada juga yang dari Bulakamba. Ini yang daerah ini yang paling parah itu. Kluwut, satu lagi apa ya? Saya lupa lagi. Dia masuknya ke Losari ya. Losari itu. Itu banyak sekali itu. Banyak sekali. Nah, saya dengar itu dari orang dari daerah sini. Ya. Bahwa ya kan kita karena sudah biasa setiap hari ketemu herewe gitu. Ya. Menang sabaraha euy. Nah, begitu ya kita tanya. Wah, sepi. Sepinya tuh berapa? 200.000. Tahun 90-an awal itu. Jadi tidak aneh kalau misalnya kita pernah dengar di televisi kan? Oh, apa? Dia meminta-minta tapi dia naik mobil yang bagus. Nah, itu. Nah, apakah orang-orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat ketika dia meminta? Para ulama bersepakat tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Nah, kan kita mah tidak tahu ya enggak? Taunya, maaf ya, pakaian dia sangat sederhana, meskipun dibuat sederhana itu memang sengaja kan begitu untuk memanipulasi kita. Ya. Kita kan tidak tahu, tanu matak di dia tugasnya amil teh. Jadi amil itu sampai harus mendata yang disebut fuqara masakin itu seperti apa. Katakanlah keseluruhan mustahik itu kebutuhannya berapa, zakat ini yang terkumpul ada berapa, barulah nanti dibagi. Jadi bukan sekedar menghimpun nama orang, tapi juga harus mendata bagaimana keadaan ekonomi orang-orang itu. Jangan sampai ada yang tidak meminta kemudian kita lewat. Padahal bisa jadi yang tidak meminta itulah justru yang membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan. Itu kadang kita keliru di sana. Itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Ya. Nah, itulah mengapa ada ya seperti usaha yang dimaksud itu seperti apa, kemudian kan mereka yang mampu mencari nafkah tapi sedang mencari ilmu, mencari nafkah tapi dengan ilmu, itu kita harus memperlakukannya seperti apa. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Nah, itulah mengapa di sini disebutkan bahwa syarat-syarat amil zakat itu pertama ya, tentu amil zakat harus seorang muslim. Orang non-Islam tidak boleh jadi pengurus zakat. Mungkin ayat misalnya Kementerian Zakat misalnya. Kan haji juga tadi dari Badan Haji sekarang sudah menjadi Kementerian Haji. Sugan ke maka hareup ge zakat aya kementerian anak. Nah, kalau menurut saya ya, karena populasi orang Islam di Indonesia itu besar ya, menurut saya Kementerian Zakat itu sudah harus ini bukan persoalan menghimpun zakat tapi juga distribusinya, pemanfaatannya juga itu yang paling penting juga. Nah,
Nah, itulah mengapa kalau pajak sekarang siapapun boleh jadi petugas pajak, tapi petugas zakat tidak boleh, harus muslim, ya. Nah, saya baca itu dalam buku Ibnu Qudamah, itu salah satu ulama Hanabilah, ya. Jadi setiap pekerjaan yang disyaratkan amanah, maka keislaman seseorang itu menjadi syarat utamanya. Sebab orang Islam identik jeung amanah. Sok sanajan faktana loba orang Islam anu teu amanah. Hah? Ya kan, mukmin itu dari kata apa? Amanah. Amanah yuk minu imanan, mukminun, kan begitu. Hah? Dari kata amanah itu, dari kata itu. Yang kedua, orang itu harus mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah dewasa, yang sudah layak mendapatkan tanggung jawab. Di sini tidak disebutkan balik loh. Tidak disebutkan dewasa, tapi mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang layak mendapatkan tugas dan tanggung jawab. Bisa jadi umur biologisnya itu sudah dewasa, tapi pikirannya bubudakeun, itu tidak boleh itu. Mukallaf itu orang yang layak untuk mendapatkan tanggung jawab. Jadi dia paham betul dengan tugas dan tanggung jawabnya itu. Artinya dia memiliki pengetahuan yang memadai. Nah, yang ketiga, petugas zakat itu harus jujur, ya tadi itu. Ya karena dia harus menghitung kan. Menghitung, ya, mendistribusi, kemudian mendata, ya. Itu kan petugas-petugas desa. Kadang-kadang yang mendapatkan bansos keluarganya, orang yang mestinya dapat tidak, kan gitu. Nah, itu banyak terjadi, itu karena tidak jujur itu. Ya. Di zakatnya gitu ternyata. Ya. Jadi ayah ambil zakat di masjid, namun malam Idul Fitri lah itu biasanya itu. Itu keluarganya didahulukan. Bukan tidak boleh, tapi kalau keluarganya memang berhak untuk mendapatkan silahkan. Ya, tapi jangan sampai kemudian sebenarnya dia punyalah untuk pesta seminggu umah, ya, katakanlah untuk makan seminggu. Mengapa dia harus mendapatkan zakat? Sementara masih banyak orang yang butuh. Kemudian memahami hukum zakat, ini yang paling penting. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas. Dan yang keenam, boleh mengangkat kerabat. Kerabat menjadi petugas zakat. Saya ini muzaki. Kemudian mengangkat kerabat saya menjadi petugas yang ditugasi untuk menghitung zakatnya saya, boleh. Mayoritas ulama melarang. Sebab najan di kuma ada kepentingan. Ada apa namanya? Interest, ya. Konflik of interest, ya. Dan ini persis seperti dalam pengadilan. Mengapa koneksivitas itu menjadi penghalang seseorang menjadi saksi? Itu karena tadi pasti ada konflik of interest itu tadi. Ada kepentingan yang melekat pada dia. Oh, najan di kuma ya teh dulur urang, gitu kan. Ya, contoh yang faktual kan seperti yang sekarang terjadi, gitu kan, terkait dengan kuota haji, kan begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Kemudian ambil zakat disyaratkan laki-laki. Mengapa? Ya karena tadi kerjanya kan dia luar biasa, tidak mudah, ya. Ini ulama, meskipun ada ulama juga yang membolehkan perempuan itu, misalnya ya untuk di kantor lah begitu. Tapi untuk petugas lapangan itu sebisa-bisa harus laki-laki. Karena mereka akan akan apa namanya ya? Berinteraksi itu dengan ragam orang termasuk kaum laki-laki. Sementara kan ingat, ada batasan dalam Islam itu interaksi laki dengan perempuan. Nah, itu. Tong boroding lalaki jeung awewe, ayeuna mah zaman ayeuna laki jeung lalaki ge. Wah, eta kelompok naon cenah gay itu kan? Gitu. Perempuan dengan perempuan, ya itu, ya. Kemudian ke-8, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka, bukan budak sahaya, ya. Saya memahami ini karena tadi kan yang namanya budak sahaya orang tidak merdeka dulu, ya. Orang yang tidak merdeka itu tentu dia akan terikat oleh batasan-batasan ketidakmerdekaan dia untuk bisa secara tegas misalnya, ya, dalam
melakukan pungutan misalnya, atau dia bisa saja diintimidasi ya oleh orang yang apa namanya harus mengeluarkan zakat itu. Ya. Nah kemudian baik, saya ke sini dulu ya. Baik. Tapi saya tidak akan bagikan dulu ini karena saya harus ini kalau 37 halaman sanggup maca nanti. Ya, itu. Nu itu gak dibaca-baca aja. Eta zolim talah mau dibaca. Oh, saya ngetik juga tuh. Ngetik juga. Ya. Saya langsung ke sini sajalah. Apa tadi itu? Amil ya tadi itu. Berapa bagian amil itu bisa sekitar 5-10%. Karena memang berat tugasnya. Tidak mudah itu jadi amil itu. Ya. Asal benar amilna. Lain ngan saukur narima ngabagikeun, tapi betul-betul menghitung, memperhatikan. Ketika terjadi kebangkrutan dia harus bertanggung jawab dan macam-macam yang lain itu amil. Ya. Ini ya kita potong sampai amil saja dulu ya, karena ini mu'alaf nanti penjelasannya, rekop penjelasannya. Tapi yang ingin saya dahulukan begini, kan tadi masjid, saya harus dahulukan ini dulu. Masjid itu tidak didanai oleh dana zakat keseluruhannya. Keseluruhannya berarti naon unggul ta? Tim mimiti ngabangun, meuli tanah keur ngabangun, keur ngabanguna ya membeli barang-barang. Terus apa lagi? Listrik, air, terus apa lagi? Sok sebutkan. Yang ada di masjid siapa saja, apa saja dan siapa saja. Nah, pokoknya apapun yang terkait dengan masjid tidak ada itu yang disebut dengan pos zakat untuk keperluan masjid, baik infrastrukturnya ataupun orang-orangnya. Berarti keliru Antonio. Yang gimana pendapat? Antonio kan dengan zakat itu kita bisa membangun masjid per kabupaten itu satu. Itulah yang keliru. Tidak bisa. Para ulama itu termasuk Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili tidak membolehkan itu membangun masjid dari dana zakat. Itu dalam pandangan saya itu pandangan yang nuji'ah. Artinya cek bahasa Sunda pandangan yang mahiwal. Masjid itu para ulama itu harus dibangun dari infak, sodakoh, wakaf, apalagi hadiah, hibah. Itu ada mekanismenya sendiri dan itu adalah keekonomian Islam juga itu. Ini kan disebut bisa tina wasiat misalnya. Kayaknya harta bapak sebagian ya seperti Luna keur ngabangun masjid. Itu boleh tuh kalau wasiat tuh. Wasiat, hibah, apalagi tadi wakaf, apalagi? Hadiah misalnya. Oh, saya merek hadiah ke orang Bukit Cipageran ngabangun masjid. Boleh itu. Akadnya hadiah ini mah saya mau menghadiahi orang. Itu boleh itu. Ya. Tapi zakat tidak. Sebab keluar dari yang 8 ini. Sok sebutkan. Dalilnya apa? Fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Ya tempat ibadah kali. Ini tempat ibadah ini. Jadi tidak ada itu. Itulah mengapa ya kritik sejak lama. Kok ada orang berpandangan bahwa masjid dibangun dari zakat. Dan apapun yang terkait dengan masjid. Oh iya mah listriknya zakat itu untuk orang, untuk manusia. Itu. Bagaimana misalnya dengan lembaga pendidikan? Pada dasarnya itu tidak boleh. Tapi karena lembaga itu bergiat dalam dakwah Islam, mengembangkan Islam, menyiarkan Islam, mendidik generasi orang kan berarti itu. Ya enggak? Mendakwahkan berarti siapa yang dakwahnya? Manusia. Maka itu diperkenankan, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Sebab sasaran pokok dari zakat itu apa? Manusia. Terus ari marbotna
menang teu ngagaji marbot dina zakat. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi marbot berhak mendapatkan dari jalur apa? Fisabilillah kalau mau. Atau kalau dalam kondisi yang tadi berkekurangan berarti dari jalur fuqara dan masakin. Istilah gara-gara jadi marbot menang zakat. Bisa dipamindah maksud saya ini. Ya. Kamu ke rumah listrik mentong. Ini sudah benar saya ya kan ada ini kotak ieu mah atau selaras ada kotak ieu nama aya operasional aya naon pembangunan ya. Cuma saya tidak tahu persis apakah Al-Muhajirin dalam hal pengelolaan zakat itu sudah sesuai dengan kemestiannya belum. Mestinya itu jangan setiap tahun bahkan Pak Odang itu. Pak Odang itu bendaharanya. Atau siapa itu? Ya nanti pengurus lah. Itu harus setiap bulan itu ya kita tidak tahu apakah di kita menerima zakatnya itu seperti apa. Maksudnya nitip zakat melalui orang masjid. Sebab masjid sendiri tidak menerima. Kadang dicatat tak ada. Jangan sampai masjid menerima zakat. Tidak ada itu masjid menerima zakat itu. Ngan namun masjid rek. Memang di sini tidak ada ya seksi apa pengurusan zakat, tidak ada ya? Ada enggak di struktur? Enggak ada kan? Nah itu yang keliru. Cuma ada ketua sama bendahara. Ya? Apa saja? Oh gitu loh. Jadi Pak Ustadz perlu pencerahan benar Al-Muhajirin ya. Kita udah sejauh. Jadi begini, Al-Muhajirin, DKM Al-Muhajirin itu boleh menerima titipan zakat, mengelola zakat, tapi harus ada penanggung jawabnya, seksi nate kudu aya. Jadi misalnya kan kalau tidak salah saya dengar misalnya ada bagian apa departemen hari besar. Oh itu kan ada ya di masjid ya kan. Masuk di DKM itu bukan? Oh bukan, itu mah iya. RW ya. Jadi di masjid namun gula tuh. Itu wah repot itu. Berarti temenang tak kade. Jadi nanti kalau misalnya Pak Odang ya abdi ngawiat zakat cingrek dikumakeun ku Pak Odang. Sok eta. Ketua. Santai aya ini. Jadi harus ada dalam struktur organisasi DKM itu yang mengurusi zakat itu harus ada. Zakat, infak, sedekah atau jiswab lebih luasnya itu dengan wakaf sekalian kalau itu. Itu harus ada. Kalau tidak ada, reksahan ngurusnya. Itu. Masjid itu tidak berhak menerima zakat. Mesti dituna. Itu dalilna geus tegas gitu. Cuna ke listrik tina zakat di mana dalilnya? Enggak ada itu. Sebab nanti ada mekanisme lain itu, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hadiah, ada hibah di sana, ada wasiat, lamun anu ngawasiatkeun. Itu silakan, tapi tidak dari zakat. Zakat mah pan tadi innamas sadaqat. Geus dibatas 8 ini saja, tidak lebih. Kata innama itu ada tuh hasr itu. Labdul hasr itu. Lafal yang difungsikan untuk membatasi. Nu matak sok diterjemahkeun di bahasa Sunda mah ngan wungkul, artinya di luar ini tidak boleh. Gitu. Nah di kita mau udah ieu mah kanggo kasayan, kanggo ibadah. Begini. Lebih berhak mana ahli ibadah dengan ahli ilmu untuk menerima zakat? Ahli ilmu itu. Ya jelema nu salatna teh rajin. Padahal itu rajin salatna teh. Wah yo berhak menerima ada. Berhak keneh anu ngajar di masjid. Yang itu fisabilillah itu masuk kategorinya itu. Guru ngaji.
Nanti saya akan bahas lebih apa namanya, lebih komprehensif terkait dengan fisabilillah. Mana yang masuk kategori fisabilillah itu? Guru, apakah setiap guru? Nahangan mukul guru nu ngajarkeun agama itu nu menang zakat. Bagaimana guru yang mengajar matematika, fisika dan seterusnya? Apakah berarti mereka tidak mendapatkan zakat? Itu nanti kita akan jelaskan. Kan dia catatan kanggo al muhajirin maka deh ulah nerima zakat tak deh. Sebab pengurusna saha? Ditanya Pak Udang, janten naon bendahara. Wah, itu enggak bisa ini. Jadi para ulama itu bersepakat, para ulama sejak dulu kala itu mulai dari Imam Mazhab itu sampai Qaradawi, Wahab Az-Zuhaili, Muhammad Al-Ghazali, ya, ulama-ulama kontemporer. Nu disebut masjid itu menerima zakat. Keur ngabangun masjid tina zakat enggak ada. Keur mayar marbot tina zakat itu enggak ada. Pokoknya mah biaya operasional gitu. Itu enggak ada. Bahwa marbot itu bisa menerima zakat, iya dari jalur apa tadi? Fisabilillah. Lain peda. Jadi pengurus masjid, pengurus masjid nerima zakat. Itu. Jadi kudu ditataan gitu. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Ini baru berapa berarti ya? 3 ya? 1 tadi fukara masakin sudah, amilin Amilin sudah. Nanti mu'alaf, mudah-mudahan nanti bisa selesai lah minggu depan ya. Ya silakan. Aja sih untuk masalah amil ini Pak Ustadz ya, untuk khususnya al muhajirin lah perlu edukasi Pak Ustadz ya, karena selama ini kan ketidaktahuan atau kurang pahaman juga ya, karena yang sudah berjalan selama ini kan masih pakai apa ya Pak Ustadz, masih pakai rasa gitu ya, masih pakai ini, jadi belum ikut aturan atau ketentuan baik itu dari pemerintah maupun dari, jadi akhirnya berjalan mengalir begitu. Kalau pernah saya memberikan masukan, dulu juga seperti ini gak ada masalah gitu loh Ustadz. Nah itu selalu mentoknya di situ. Saya selalu membedakan 2 hal dalam konteks zakat. Ada zakat fitrah itu kan, ya. Ada zakat amal. Kalau zakat fitrah itu boleh siapapun, sebab zakat itu bisa ke individu juga bisa. Urang nitip misalnya ke Pak Udang punten abdi ngawiat zakat fitrah pangdugikeunnya, itu ndak apa-apa. Tapi zakat mal itu tidak demikian. Zakat mal itu. Zakat fitrah udah geus puguh deui eta. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin geus puguh eta. Dan saya tadi sudah jelaskan tuh miskin itu apa, fakir itu apa. Itu. Mengapa dalam konteks zakat fitrah disebutnya miskin? Itu ya. Alasannya mengapa kok miskin tidak fakir gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Kita punya bajis, cuman pemegang bajisnya sendiri kan tidak teredukasi untuk masalah. Bajis di mana? Di Al-Muhajirin. Ada bajis? Dulu ada bajis. Karena itu sudah bagus, itu ada berarti. Bajis cuma ada perubahan undang-undang. Jadi perubahan undang-undang harus nya seksi waktu ayeuna malah. Iya. Ada perubahan undang, jadi ini redup. Bila perlu mengapa tidak juga kita mengajukan misalnya mengajukan ke Baznas ke Baz kota ini kabupaten ini masuknya kota. Masuknya kota berarti ke Cimahi. Saya udah pernah salah ya? Nah itulah mengapa saya nanya dulu ini masjid ini masuknya Bandung Barat atau Cimahi. Kalau izin operasionalnya sih Cimahi. Oh iya berarti ke Cimahi. Status lahannya itu secara ini ya, bukan kalau dibilang de facto memang nggak ada sih. Jadi de jure saja lah, de jurenya berarti Cimahi ini kan, ya berarti ke Cimahi. Jadi minta saja nanti ke Baz Cimahi, minta apa namanya ya semacam edukasi tadi ya. Sudah pernah mengusulkan karena kan harus karena pada saat mengurus masjid ini hubungan saya kan Depak, Kemenak, Depak, Kemenak, KUA untuk ngurus dapatkan nomor ID masjid. Ini punya nomor ID masjid Pak Ustadz. Iya. Jadi dengan kita punya nomor registrasi masjid, se-Cimahi itu nggak nyampe 10 Pak Ustadz yang punya ID register itu. Ya, register yang itu. Masjid yang sudah terregister. Dan Kemenak maupun Depak itu memberikan ruang untuk kita. Saya mau nanya dulu, di Cimahi ini
di masjid yang lain ada tidak itu yang semacam lembaga amil zakatnya itu di masjid yang lain? Ada enggak? Ada. Kalau kan ada, tiap tahun itu kan untuk zakat fitrah itu kan kita ngumpul nih, dan ada petugas amil perwakilan dari gitu untuk ikut dalam. kadang-kadang bahas lagi kurang. Iya begini, masjid anu mana petugasnya? Ya. Saya begini, di zaman Nabi SKT guys aya Ya. surat keputusan termasuk surat penugasan itu sudah ada sejak zaman Nabi, itu tidak sembarangan orang itu juga. Ya. Abu Darda mengajukan diri untuk menjadi pengurus ku Nabi ento. Iya amanah. Wal amanatu nadama yaumal qiyamah. Itu sampai kayak gitu. Jadi tidak sembarang orang juga. Ayeuna mah asal datang we tahun iya si iya nu ngurunyung, tahun berikutnya si itu di beda deh. Ieu teh nu bener nu mana ya. Nah itu. Jadi kudu di SK-an ya. Memang ada SK-nya Pak Ustaz. Dari Bas itu. Ya, dari Bas. Bagus itu. Iya, ada. Jadi nanti Al-Muhajirin dapat SK menjadi katakanlah kepanjangan tangan Bas itu siapa. Nah, itulah nanti yang mengelola titipan-titipan siapa. Itu. Ya itu nanti berarti Pak Odang sekretarisnya siapa? Ya kumaha. Itu masjidnya halus lah, ya pengurusna eueuh kumaha caritana ya. Ya? Berbeda. Coba nanti Pak Edi, saya minta orang Basnas Cimahi itu datanglah sekali waktu itu. Mereka siap, Pak. Ya. Saya sudah pernah. Saya juga ingin mendengar itu bagaimana orang. Selalu saya setelah saya jadi pengurus ataupun sebelum saya selalu memberitahukan ke pengurus masjid, terutama zamannya Pak Aceng lah ya, atau Pak Aceng, ini dosanya kita besar banget nih saya bilang, karena kita nggak paham dan kita nggak ikut aturan yang bener lah tentang amil ya toh, tentang pengelolaan zakat gitu. Saya mau menghadirkan mereka. Kita sekarang mau nggak nerima mereka untuk mengedukasi lah atau memberi informasi, ruang kita punya gitu. Tapi ya itu tadi Pak Ustaz. Ya, tapi di sininya juga harus disiapkan dulu Pak Hadi kan. Ya. Jadi pengurusnya harus tertibkan dulu. Ya, pengurusnya tertib dulu. Cing strukturna rek jiga kumaha ieu ya. Udah pernah kita tawarkan waktu Pak Aceh awal-awal jadi pengurus, kita kasih Pak. Iya, baik. Iya. Ya nanti tinggal nanya kembalilah ke Bas Kota Cimahi. Nah, ini setelah turun undang-undang mau seperti apa. Mereka udah siap Pak Ustaz. Artinya kalau dengan kita punya nomor ID itu, kita bebas Pak Ustaz, minta mau penceramah mau apa aja lah, edukasi tentang apa aja mereka siap. Ya, baik. Ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan ya kita tercerahkan. Ya karek zakat geus ya. Komo ke waris asup ya, itu. Karena ya. ini kan dosanya besar Pak Ustaz kalau kita enggak ini. Ya. Mengapa? Karena ada 2 ayat dalam Quran itu paling tidak, waris dengan zakat itu yang ada kata-kata faridotam minallah. Faridoh itu artinya kefarduan yang Pak Hadi naon atuh. Kalau dalam bahasa itu terlupakan. Jadi maksudnya teh naon? Segala sesuatunya teratur, terstruktur ya. Itu yang disebut faridoh itu. Model sholat teh ruku sujudna teh kudu bener. Ada tata cara. Itu waris dan itu disebutkan faridotam minallah itu. Jadi tidak bisa diotak-atik, itu memang harus seperti itu. Ya itu saja mungkin ya. Insya Allah pekan depan kita kembali. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah dan kita bisa mulai menertibkan cara kita beribadah kepada Allah dan menunjukkan taat kepadanya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.